Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Rahayu dengan NIM 2041050030020. Di sini saya akan menjawab 4 soal UTS pertanyaan dari Ibu Lulu Musfiroh MAK. Yang pertama yaitu pengertian resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko bawaan ini adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Resiko ini tuh melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kemudian resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Kemudian resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko yang mana prosedur-prosedur substantifnya yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Hubungannya antara resiko tersebut untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat resiko bawaan dan pengendalian ini cukup tinggi. Kemudian terdapat hubungan terbalik di antara resiko deteksi dan gabungan dari resiko bawaan dan resiko pengendalian seperti gambar di atas. Misalnya resiko bawaan dan pengendalian itu cukup tinggi. Kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika resiko bawaan dan resiko pengendalian ini cukup rendah, auditor dapat menerima resiko deteksi yang lebih dan tinggi dan masih dapat mengurangi resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Yang ketiga, mengapa kode etik profesi akuntansi ini diperlukan? Karena tujuan pemutahiran kode etik ini untuk meningkatkan profesi akuntansi publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, dan daya saing dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik ini dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan surat perikatan audit. Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.